Apa itu terapi motorik? Banyak teman-teman kita di SLB Pelangi Kasih terlahir dengan tubuh yang kurang sempurna, yang membuat mereka kesulitan untuk bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Banyak dari anak-anak terapi motorik pun anak di bawah 5 tahun yang mengalami keterlambatan gerak atau motor delay. Maksudnya, mungkin anak pada level usianya yang seharusnya sudah belajar merangkak atau berjalan, namun anak itu belum bisa. Maka, Mr. Rinto ada untuk menolong anak-anak ini. Adapun kita harus membedakan antara motor delay dan motor disorder, yang dimana motor delay artinya progresi gerak yang terlambat, namun dapat dilatih sampai akhirnya menjadi normal. Berbeda dengan motor disorder yang artinya gangguan fungsi gerakan tubuh yang tidak normal. Bukan hanya terlambat, namun ada kesulitan atau kelainan tertentu yang akan terus menyulitkan fungsi gerak mereka. Ada beberapa penyebab kesulitan gerak anak-anak ini. Salah satu contoh yang paling sering Mr. Rinto jumpai adalah cerebral palsy atau CP, yang dimana adalah kelumpuhan otak yang dapat menyebabkan otot-otot yang lemah, mobilisasi sendi yang terbatas, atau pertumbuhan bentuk tubuh yang tidak biasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Tentu ada alat-alat yang membantu mereka untuk berlatih bergerak, atau justru sekedar membantu mereka beraktivitas seperti orang lain. Tapi, di terapi motorik, ada satu hal yang paling efektif. Bermain. Ya, percaya atau tidak, bermain adalah satu cara terapi yang paling efektif. Anak lebih mau bergerak dan lebih semangat, maka perkembangannya pun jauh lebih cepat. Karena melibatkan inisiatif dan kesenangan anak. Untuk Satria, bola adalah solusinya. Mr. Rinto bilang, memang di terapi motorik, anak sering diberi mainan sebagai umpan supaya mereka mau bergerak. Dan bergerak adalah latihan efektif terapi motorik. Ya, untuk harapan ke depan ini kita juga terus melatih secara berkesinambungan agar Satria semakin hari semakin lebih memiliki kemandirian. Jadi aktivitas di rumah dia mampu dari mungkin ruang tamu sampai ke belakang, misalkan dia ingin buang air kecil. Nah, kita melatih supaya orang tua juga di rumah untuk memberikan motivasi supaya anak ini, ayo Satria, saatnya kamu buang air kecil. Jadi dia diarahkan untuk menuju ke kamar mandi seperti itu. Tetapi Mr. Rinto juga berpesan bahwa perkembangan anak-anak tidak bergantung hanya kepada terapi saja ya, karena terbatasnya waktu dan tidak mungkin 100% bergantung pada terapi di sekolah. Perkembangan anak dipengaruhi besar juga oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Cara orang tua mendidik dan cara lingkungan sekitar mereka menerima anak disabilitas adalah faktor yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Satria memang ketika kita latih untuk berjalan, ini sangat dibutuhkan alat bantu. Karena alat bantu ini juga memberikan keseimbangan untuk dia belajar berjalan. Seperti walker, alat bantu berjalan ini itu menjaga supaya dia tidak jatuh juga. Dan di depannya itu kan ada pegangan, jadi dia berusaha untuk menjaga keseimbangannya dia ketika dia berjalan. Beliau pun mengerti bahwa alat-alat bantu untuk anak-anak disabilitas ini tidak murah dan mungkin sulit untuk didapat, terutama di desa. Maka banyak orang tua mulai berimprovisasi dan membuat alat-alat ini sendiri dengan harga yang jauh lebih terjangkau, dengan bahan-bahan yang lebih tersedia. Dan meskipun dengan alat-alat sederhana, jika membantu, kenapa tidak?
Terima kasih sudah menonton. Kami ingin tahu pendapatmu di komentar. Beri like dan subscribe channel kami ya. Tuhan memberkati.